Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025, Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Yohana Y. Nenobesi, guru pendidikan agama Katolik pada Sekolah Dasar Katolik Santo Yosef Koputu, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya sekaligus merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan batch 4 Pendidikan Agama Katolik pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan NIM 52869052631. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran pada Sekolah Dasar Katolik Santo Yosef Koputu dengan tema Bertindak Menurut Hati Nurani. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Siapkan barisan. Selamat pagi anak-anak, silahkan duduk kembali. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah makan pagi? Sudah. Ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kalau semuanya sudah dalam keadaan sehat, sudah siap, kita awali pelajaran kita pagi ini dengan doa. Siapa yang bersedia memimpin kita dalam doa? Oke, baik, Evan, mari silahkan. Kita yang lain ambil sikap doa yang baik dalam keadaan duduk dengan sikap doa yang baik. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, pada hari ini kami akan belajar tentang hati nurani. Bantulah kami untuk mengenal dan memahami arti hati nurani agar terdorong untuk melatih dan membiasakan diri bertindak sesuai hati nurani dalam kehidupan sehari-hari. Karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik, terima kasih untuk Evan yang sudah siap bersedia untuk memimpin kita dalam doa sebelum memulai pelajaran. Ibu akan mengecek kehadiran seperti biasa. Saat Ibu mengecek kehadiran, menyebut nama kalian, kalian menjawab dengan menghafalkan sebuah ayat kitab suci. Sudah siap? Siap, Ibu. Albano Penun. 1 Tesalonika bab 5 ayat 16 berkata senantiasa. Ya, Kartika Loinati. Lukas bab 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Litwinda Pentau. Lukas bab 1 ayat 46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Ya, Ririn Loinati. 1 Korintus bab 16 ayat 23. Kasih karunia menyertai kita semua. Ya. Desandro Boenbalan. Ya. Yohana Lanus. Mazmur bab 115 ayat 15. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadi jalan terlebih. Ya. Francisco Tonggo. Lukas bab 1 ayat 57. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ya, baik. Jadi semua hadir ya. Ya. Ya, jadi baik anak-anak. Hari ini sesuai dengan informasi Ibu minggu lalu, kita akan melanjutkan materi kita pada bab 4 bagian A tentang apa? Ya, bertindak menurut hati nurani. Jadi dalam tema ini, bertindak menurut hati nurani ini, peserta didik atau kalian sebagai murid akan belajar untuk memahami
pengertian dan peran hati nurani, sehingga kamu terdorong untuk bertindak menurut hati nurani dalam kehidupan setiap hari sebagai umat beriman Kristiani. Ya, baik. Sebelum kita mendalami materi ini, Ibu ada beberapa pertanyaan yang bisa membuat kamu untuk mengerti lebih dalam tentang apa itu hati nurani. Ini. Ya, ada 3 nomor. Yang pertama, apa itu hati nurani? Siapa pernah dengar kata nurani? Hati nurani. Kamu pernah dengar orang bicara tentang hati nurani? Pernah tidak? Ya. Kalau pernah, kira-kira hati nurani itu apa? Sandro. Bisikan dalam hati kita. Bisikan yang keluar dari hati. Apa lagi? Siapa yang lain? Punya pendapat lain? Kartika? Kesadaran. Tadi Sandro bilang bisikan, Kartika bilang kesadaran. Ya. Nanti Ibu akan jelaskan. Yang berikut, mendengar suara hati. Bagaimana kira-kira kita bisa mendengar suara hati? Kalau tadi Sandro bilang hati nurani itu bisikan dari hati, kira-kira bagaimana cara kita dengar itu bisikan dari hati? Cara kita dengarnya bagaimana? Kan hanya bisik saja di hati kita. Cara kita mendengarnya bagaimana? Kita pakai WA, telepon untuk mendengar? Atau cara kita dengarnya bagaimana? Kan hati yang bisik. Lalu kita dengarnya bagaimana? Hah? Evan? Cara dengarnya bagaimana? Muncul pada pikiran. Atau dengan cara apa lah? Ririn bilang dengan sendirinya dia akan muncul di kita pikiran. Atau cara lain seperti apa lagi? Hah? Supaya kita bisa dengar itu suara hati dalam kita pikiran, kita harus tenang. Tenang, itu mungkin kita bisa berdoa, kita bisa baca kitab suci, lalu di situ kita menemukan bisikan dari suara hati. Yang berikut, kira-kira bagaimana kamu punya perasaan jika kamu sudah dengar suara hati, tapi kamu melawan? Itu nanti kira-kira apa yang terjadi kalau kamu melawan suara hati? Kan tadi kamu bilang suara hati itu bisikan dari hati. Itu berarti harus didengar. Kalau kamu melawan atau kamu tidak dengar, resikonya apa? Mendapatkan masalah, apa lagi? Ririn? Terjadi perselisihan. Dapat hukuman. Ada lagi yang lain? Jadi kurang lebih seperti itu. Suara hati muncul dari lubuk hati kita yang paling dalam. Bisikan kepada kita hal-hal baik yang harus kita buat. Dan kalau kita melawan, ya jelas kita akan bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, yang berikut kita coba mendalami bersama. Ada cerita motivasi pada buku siswa halaman tentang Edo. Itu cerita singkat tentang jika aku adalah Edo. Oke, baik.
Kita lanjutkan materinya. Anak-anak semuanya bawa kitab suci. Kalau bawa, coba buka kitab suci Injil Lukas bab 22 ayat 54 sampai 62. Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikuti dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka? Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok hari ini juga, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Demikianlah sabda Tuhan. Masih ada yang mau jawab, syukur kepada Allah. Ya, baik. Jadi ini perikop kitab suci yang menjadi dasar dari materi kita hari ini, yaitu bertindak dengan hati nurani. Ya. Setelah kita membaca kutipan teks kitab suci tentang penyangkalan Petrus kepada Yesus, Ibu akan memberikan kamu lagi satu LKPD yang kamu harus isikan. Bisa? Jadi, Ibu bahas dulu soalnya. Yang pertama, yang kamu harus isi, apa yang menjadi pertimbangan Petrus sehingga ia menyangkal sampai 3 kali. Pasti dia ada pertimbangan, dia ada alasan. Padahal dia itu murid kesayangan Yesus. Tapi ketika di banyak orang, dia ditanya, malah dia menyangkal. Kamu tahu menyangkal? Pura-pura tidak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Petrus menyangkal Yesus untuk ketiga kalinya, Yesus menoleh dan memandang Petrus. Pesan apa yang hendak dikatakan Yesus kepada Petrus melalui peristiwa itu? Ketiga kali, setelah dia menyangkal 3 kali, Yesus menoleh. Tahu menoleh toh? Balik ke belakang dan lihat dia. Sebagai seorang guru, dia lihat kira-kira itu pesannya apa untuk kita. Lalu yang terakhir, yang ketiga, mengapa Petrus menangis dan merasa sedih? Dia kan berani menyangkal sampai 3 kali.
Tapi ujung-ujungnya dia menangis, merasa sedih. Itu karena apa? Lanjutannya, apakah kamu pernah mengingkari hati nurani? Jadi nomor 3 ini ada 2 jawaban. Yang pertama itu alasan mengapa Petrus menangis dan sedih. Setelah dia menyangkal, dia menangis dan merasa sedih. Itu alasannya apa? Lalu, apakah kamu pernah mengingkari hati nurani? Misalnya, kamu adalah orang pemangga, kampung pikiran, pokoknya harus petik. Lalu ada bisikan dari hati nurani, tidak boleh, itu miliknya orang, nanti kamu dosa. Tapi kalau kamu melawan, maka kamu akan petik. Itu yang termasuk mengingkari. Apakah kamu pernah mengingkari hati nurani? Itu nanti kamu isi. Lalu bagaimana perasaanmu ketika kamu mengingkari hati nurani? Apakah kamu seperti, mungkin ada yang sama seperti Petrus, menangis, menyesal, coba tadi saya jangan pencuri mangga, baik, mungkin tidak dapat denda, bayar uang 500.000, contoh. Ya, itu nanti Ibu kasihkan LKPD untuk kamu isi sebentar. Lalu Ibu berikan sedikit penjelasan, nanti kamu punya catatan, kamu bisa sambil tulis, ya. Jadi ada beberapa poin penting dari materi hari ini. Yang pertama, kita baca sama-sama poin 1. Ulang sama-sama. Kita kadang-kadang menghadapi kesulitan, melihat resiko yang berat, berada pada posisi yang terancam, sehingga kita terpaksa mengingkari hati nurani. Hal itu terjadi juga pada Simon Petrus. Ia menyangkal Yesus, guru yang mengasihinya, sampai 3 kali. Ia tidak mengakui aslinya adalah murid Yesus. Alasan utamanya adalah keselamatan jabatan pribadi. Ya. Jadi kita sebagai manusia ini kadang-kadang kita menghadapi kesulitan. Siapa pernah menghadapi kesulitan? Semua manusia pasti pernah menghadapi kesulitan, turun tangan. Melihat resiko yang berat, ada dalam posisi terancam. Kamu kalau tidak kerja PR dari jalan, kau sepikiran, ini sampai sana dapat berlutut kok, dapat tempeleng kok. Ketika kita ada dalam situasi-situasi seperti itu, kadang-kadang kita terpaksa harus mengingkari hati nurani. Bisa datang sampai sini bohong. Seperti tadi PR. Dari jalan, aduh sepikiran ini tidak kerja PR, sampai sana pasti akan dapat pukul. Kamu akan berpikir bagaimana caranya untuk bisa selamat dari pukulan guru. Lalu datang kau mulai dengan 1000 alasan. Sudah kerja PR tapi lupa di rumah. Sudah kerja PR tapi buku hilang. Jadi hal itu yang menjadi juga alasan kenapa Petrus menyangkal Yesus sebagai gurunya sampai sebanyak 3 kali. Dia tidak mengakui Yesus sebagai guru. Itu karena dia ada dalam situasi kesulitan. Di situ murid Yesus dia sendiri. Kalau dia juga mengaku bahwa dia adalah murid Yesus, pasti dia akan ditangkap. Dia pasti akan dihujat juga di situ. Jadi dalam situasi sulit, kita terjebak untuk menyangkal kita punya hati nurani. Nomor 4, kita baca sama-sama. Kisah ini menegaskan kepada kita bahwa di dalam
Jadi kisah ini, kisah Edo tadi, kisah penyangkalan Petrus tadi, itu mau menegaskan kepada kita semua bahwa dalam diri setiap manusia itu ada hati nurani. Tadi Sandro bilang bisikan dari dalam hati. Jadi kita punya hati ini selalu berbisik. Kalau yang keluar dari hati itu pasti bisikan yang baik-baik. Ketika kita mau melakukan sesuatu, pasti selalu ada bisikan dari hati nurani atau biasa orang bilang suara hati. Itu adalah suara Tuhan sendiri. Tuhan senantiasa bersuara lewat kita punya hati sendiri supaya mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Tergantung apakah kita dengar suara hati atau kita melawan suara hati. Kalau kita mendengarkan suara hati, akibatnya baik. Kalau kita melawan suara hati, kita juga akan mendapatkan akibat yang buruk. Ya. Jadi sebaliknya, hati nurani muncul dalam perasaan cemas, gelisah, ada rasa bersalah, sebagai buah dari perbuatan buruk yang kita lakukan. Ibu sering kasih contoh, kita mau buat apa-apa yang buruk, hati nurani selalu berbisik, tidak boleh. Tapi kalau kita tidak menghiraukan, ya kita akan tetap melakukan buruk sesuai dengan kita punya pemikiran. Ya. Itu inti dari materi kita hari ini. Kita bisa merefleksikan dan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Ibu akan kasih tugas ke kamu tentang keseharian kamu. Kamu bisa amati dalam keseharian kamu setiap hari. Tentang pengalamanmu, kapankah hati nurani itu muncul. Jadi dalam menjalani kamu pun kehidupan setiap hari, di sekolah, di rumah, dimanapun kamu berada, kamu coba dengarkan bisikan hati nurani, kira-kira kapan ia muncul. Lalu, apakah yang disuarakan oleh hati nurani? Kira-kira dia muncul, itu dia bisikan apa? Lalu, apakah kamu pernah mengingkarinya seperti tadi? Lalu, bagaimana perasaanmu ketika mengingkari hati nurani? Bagaimana perasaanmu ketika menaati hati nurani? Dan dari semua itu kamu tuliskan niat. Niat-niatmu untuk menaati hati nurani. Jadi harus ada niat untuk fokus menjalani perintah dari hati nurani. Itu tugasnya. Sebelum kita tutup, Ibu ada KPD, kamu juga harus isi ini. Ibu kasih waktu 5 menit, boleh didiskusikan dengan teman di sebelah, lalu dikumpulkan memang sebelum kita pulang. Kita mendengarkan bersama hasil kerja dari kelompoknya Evan. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nomor 1, jelaskan pengertian dari hati nurani. Jawaban suara hati. Nomor 2, tuliskan 4 cara untuk mempertajam suara hati. 1, mendengarkan suara hati. 2, mengikuti kata hati. 3, tidak mendengar perkataan buruk. 4, tidak mengikuti kata orang. Nomor 3, tuliskan 2 hukum yang ada di dalam diri manusia. Pertama, tidak boleh berbohong. Kedua, tidak boleh mencuri. Nomor 4, apa peran hati nurani ketika kita berbuat sesuatu dan setelah kita melakukan sesuatu supaya berbuat baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Tepuk salut dulu untuk Evan. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jadi Evan mewakili kita yang lain untuk presentasi. Kalau teman-teman yang lain hasilnya dikumpulkan dan nanti Ibu akan memberi nilai. Silahkan dikumpulkan.
Masih ada lagi? Jadi setiap pekerjaan yang diberikan harus dikerjakan ya, untuk bisa menambah nilai ujian. Ya baik, jadi materi kita hari ini kurang lebih seperti yang kita pahami bersama tentang hati nurani yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia dan digunakan untuk kehidupan setiap hari dalam membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi hati nurani adalah keputusan akal budi. Dengan hati nurani kita mengerti tentang yang baik dan buruk yang tadi Ibu bilang. Kita juga bisa merencanakan dan melaksanakannya dengan lebih baik. Dalam ajaran iman Katolik, hati nurani disebut sebagai apa? Sanggar suci, tempat suci. Jadi tempat suci itu ada di dalam hati manusia. Tempat kita berhadapan dengan Allah secara pribadi. Itu menurut Gaudium et Spes artikel ke-16. Dalam Roma bab 2 juga ditegaskan oleh Santo Paulus bahwa di dalam lubuk hati setiap orang, hati nurani bekerja memberi perintah untuk melakukan kebaikan dan mengelakkan yang jahat. Lalu yang terakhir, untuk menguji hati nurani kita dapat memandang salib Tuhan serta merenungkannya. Kita juga percaya terhadap bantuan serta anugerah Roh Kudus. Demikian juga kesaksian, nasihat orang dewasa, serta ajaran pimpinan gereja akan membantu kita untuk hidup sesuai dengan hati nurani. Tadi penjelasan ini kelompoknya Evan, kalau kita mau dengar hati nurani, kita tidak boleh dengar perkataan orang lain. Bisa jadi hati nurani berbisik untuk buat lain, ajakan orang lain suruh kita buat jahat. Seperti Edo tadi. Edo bimbang mau bagaimana. Temannya yang satu suruh supaya jual, tapi teman yang satu suruh supaya tidak boleh. Jadi kalau kita berhadapan dengan dua ini pilihan yang berbeda, kita harus lebih banyak mendengarkan suara hati. Supaya kita bisa ambil keputusan yang tepat, benar, dan sesuai kehendak Allah. Jadi itu saja materi kita hari ini. Ingat, kerjakan PR yang tadi sudah Ibu sampaikan tentang niat-niat untuk mempertajam hati nurani. Ya, dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Tadi kita awali pelajaran kita dengan doa. Kita juga akan mengakhiri pelajaran kita juga dengan doa. Sebelum kita berdoa, ada yang mau bertanya tentang materi hari ini? Ada pertanyaan? Tidak, semua jelas? Ya, oke, baik. Kita tutup dengan doa. Siapa lagi yang bersedia memimpin kita dalam doa? Oke, baik. Ciko, mari silahkan. Ibu Guru dan teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menjaga kami dari pertengahan hingga dari pertama sampai akhir. Semoga pelajaran ini bermanfaat bagi masa depan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya baik, terima kasih untuk Ciko yang sudah bersedia memimpin kita dalam doa. Siap, beri salam. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikut.